Tuhan. Selamat beribadah, selamat Natal bagi kita semua. Jemaat GBI Pondok Labu yang saat ini boleh berada di tempat ini sektor 1 dan sektor 3. Demikian yang mengikuti secara online sektor 2. Marilah kita bersukacita karena kasih Tuhan yang telah nyata bagi kita melalui kelahiran Yesus untuk menebus dosa. Puji Tuhan. Kita akan masuk kepada ini dan kita boleh mengikuti semua dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Baik saudara kita pun yang masih mengikuti secara online, kita naikkan satu pujian untuk mengingat kebaikan Tuhan bagi hidup kita sejauh ini dari mana. Arti kelahiran Yesus dalam hidup kita yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa dan kita berfirman-Nya ya Tuhan. Berfirman-Nya ya Tuhan, sebab aku mendengarmu
Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita kembali nanya satu firman kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia.
Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan, kasih kemurahan Tuhan buat kami. Bahkan Tuhan pada hari Bapa, kami menyambut Tuhan kedatangan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menjadi manusia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau luar biasa buat kami, Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami ingin memuji memuliakan Tuhan. Biar hati kami Tuhan tetap memuji Tuhan. Biar pikiran kami Tuhan tetap berada dalam hati Tuhan. Hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap kami, baik di dalam sektor 1 dan 3 hari Tuhan boleh datang dalam gereja-Mu. Engkau berkati mereka, Engkau berkati mereka. Bahkan sektor 2 Tuhan, Engkau berkati di dalam rumah mereka. Bahkan Tuhan Yesus kami teringat untuk Bapa saudara Tuhan Yesus, Engkau sanggup Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas hidupnya, sehingga Tuhan itu menjadi kesaksian yang hidup bagi dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hati kami, biarlah ucapan kami, biar apa yang kami kerjakan hari ini itu menjadi kemuliaan Tuhan saja. Tuhan Yesus Bapa, kami akan memberikan persembahan kami juga pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan Tuhan itu menjadi berkat dan menjadi pembesaran dari pemuliaan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan untuk firman-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan setiap tutur kata, kalimat-kalimat yang akan diutarakan oleh Bapak Pendeta kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membungkus itu semua, sehingga Tuhan semua kami yang mendengar boleh mengerti dan menjalankan dari firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan untuk lingkungan kami ini, Engkau berkati mereka, sehingga Tuhan mereka menjadi, Tuhan mendapat berkat, Tuhan mendengar akan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat silahkan dulu. Puji Tuhan, kita boleh beribadah hari ini tidak seperti biasanya yang rutin kita kerjakan tiap minggu, tapi adalah memperingati hari kelahiran Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Tentunya ada sukacita besar dalam hidup kita karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang telah melayakkan kita menjadi umat-Nya. Karena itu kita akan memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur, dengan tepuk tangan kita, dengan suara kita, dengan hati kita. Puji Tuhan. Saudara yang di rumah atau dimanapun yang mengikuti secara online, khususnya sektor 2, tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Biarlah berkat Tuhan sampai kepada hidup kita, sampai kepada keluarga kita, sampai kepada diri kita masing-masing, karena kita bersukacita. Puji Tuhan. Kita kembali menaikkan suatu pujian. Dia lahir untuk kami. Dia itu
ibadah seperti ini cuma satu kali dalam setahun, jadi nggak apa-apa kita maksimal betul. Kita bangkit kembali berdiri. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kembali kami mungkin dengan semangat. Nyanyi glory. Baik, kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Hari ini ada satu proyek nanti yang bertugas dari kaum ibu. Kita naikkan satu pujian dari bahasa Batak Tunggal Pangusir Alif.
Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dia akan sampaikan kepada pendeta, dan sekaligus nanti mengikuti kita di dalam doa. Sebelumnya, Bapak Guru Sinanda mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan berkat yang Tuhan berikan. Kami merasakan hadirat Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di gereja ini Tuhan. Karena anugerah kami tanpa kekurangan sadar. Karena anugerah tidak ada yang dapat bawa, hanya doa dan syukur kami. Kami boleh hidup dan bernapas tanpa kekurangan satu apapun. Keluarga kami Kau berkati, anak-anak dan cucu kami Kau berkati. Kami bersyukur dalam ibadah itu di hari Natal ini. Terpujilah Kau. Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan kami Tuhan di tahun ini. Tapi itu Kau perhitungkan. Tapi kasih dan setiamu senantiasa Kau berikan kepada kami. Kekuatan yang Tuhan berikan, kesembuhan yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan, sungguh luar biasa Tuhan. Terpujilah Kau. Kami mau di hari Natal ini Tuhan, semua kami yang hadir di sini boleh merenungkan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, supaya kami tetap membawa damai kepada orang, semua orang. Karena Kau telah mendamaikan kami, mengampuni kami. Kau datang menebus kami, pelanggaran kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah Kau. Terima kasih. Di hari Natal ini Tuhan, kami sangat bersukacita. Berkati kami, tambahkan iman kami, Roh-Mu mengurapi kami, tinggal bersama kami, tuntun kami Tuhan, sehingga kami menjadi umat-Mu, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, memuji, yang rindu beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya ini sudah di akhir-akhir tahun Tuhan. Kami mau memasuki tahun yang baru. Tuhanlah memberkati kami, seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan yang tidak hadir di tempat ini juga Tuhan. Jemaat-Mu juga yang pulang kampung juga Kau berkati. Tuhan Yesus, kami mau 2021 Tuhan, semakin kami lebih lagi Kau memberikan hati kami untuk bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan Kau berkati. Tuhan, Bapak Presiden kami dan para menteri, semua pejabat-pejabat Tuhan, bawahannya Tuhan Kau berkati. Khususnya di masa-masa corona ini Tuhan, kami mau Tuhan supaya Indonesia ini dimenangkan oleh kasih dan kemurahan, sehingga semua berjalan lancar dari perekonomian Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bungkus jemaat-Mu ini Tuhan semua dengan Roh-Mu Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, sehingga kalaupun kami mendengarkan ada virus-virus di sana, kami mau seluruh jemaat-Mu ini diselamatkan, dibentengi oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, bahwa virus-virus itu yang mempan kepada umat-Mu Tuhan. Karena anugerah, karena kasih-Mu, supaya kami beribadah dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya. Berkati kami Tuhan. Kami pulang dari tempat ini di hari Natal ini membawa damai, membawa sukacita, membawa firman-Mu Tuhan yang hidup kami. Biarlah kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Ucapan dan tindakan kami
saling mengasihi dan saling memaafkan, mengampuni saudara-saudara kami dimanapun berada, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat, persembahan ucapan syukur dan Natal kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskanlah persembahan ini biar itu menjadi upah yang harum bagi kemudian bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga mendengarkan suara-Mu, firman-Mu menjadi sumber dan tongkat bagi hidup kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapa pendeta kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi Tuhan jalan bagi hidup kami, menuntut kami di tahun ini baik tahun yang akan datang, Tuhan. Sehingga firman-Mu itu membuat kami sejahtera, membuat kami semakin bersyukur beribadah di hadapan. Kami serahkan seluruh ibadah ini, Tuhan, dalam tangan-Mu, Tuhan. Semua baik pemain musik, Tuhan, sehingga tambolan semua OHP, Tuhan, semua online, semua yang ada di tempat yang bekerja untuk kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Kau berkati. Kami mau di hari Natal ini, biarlah semua kami yang hadir di sini, Kau berkati kami, Kau urapi kami. Roh-Mu Tuhan senantiasa tinggal bersama kami. Jangan tinggalkan kami, Tuhan, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Lebih lagi, Tuhan, bersyukur di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang memimpin pujian ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah ini kemudian hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua kita menyatakan amin. Amin. Baik, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dan jemaat bangkit berdiri menghadap firman Tuhan, kita naikkan kembali pujian kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan siang ini. Kebaikan Tuhan sungguh kami rasakan dalam ibadah ini.
Ini adalah tanda kasih-Mu bagi kami. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau pakai sebagai saluran firman-Mu saja. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur pagi ini kita boleh beribadah seperti ini. Dan saya sangat bersukacita dari malam. Tadi pagi saya membuka hati saya putar kembali malam kudus ketika kita yang tadi malam ini sampai 4 kali. Saya sangat menikmatinya. Dan ternyata YouTube itu lebih indah daripada aslinya. Oleh karena itu saya minta juga malam kudusnya pelayanan sekolah ini kemarin supaya semua boleh mendengar. Dan saya melihat juga banyak yang menonton. Puji Tuhan. Saya sangat juga bersyukur bahwa kita boleh tetap beribadah walaupun melalui Zoom. Dan seperti ini kita boleh beribadah bertemu muka dengan muka. Sampai kapanpun bertemu muka dengan muka yang pasti lebih enak, suasananya lebih hangat. Tetapi apa yang terjadi biarlah kita hadapi dengan sukacita juga. Puji Tuhan. Tadi malam saya sudah berkhotbah bahwa kelahiran Yesus itu adalah membawa damai. Saya ingatkan kembali, cek dirimu, cek istrimu, cek anak-anakmu, supaya benar damai itu ada di dalam diri kita. Itulah bukti bahwa Yesus lahir untuk kita. Puji Tuhan. Dan pasti kita berdamai kalau damai itu, kalau Yesus itu ada di dalam diri kita. Tadi pagi kami berdoa dengan Ibu untuk semua jemaat. Kami teringat dengan Bapak Guru yang sudah membuka pelayanan di Melayu. Saya teringat dan saya datang air mata. Begitu setia 40 tahun tetapi seperti ini. Dan saya berdoa untuk mereka supaya kalaupun ada kekurangan satu dengan yang lain, mari kita tinggalkan itu supaya kita melihat hari-hari depan yang lebih baik. Puji Tuhan. Bapak itu sudah umur seperti itu. Saya sangat mengasihi keluarga itu. Oleh karena itu, cek dirimu, jangan sampai ada beban tentang orang lain di dalam hatimu. Dan kalau ada, katakan saya mau berdoa untuk mereka. Puji Tuhan. Supaya kita tetap sama-sama diberkati. Puji Tuhan. Karena baru Bapak Guru ini keluar dari gereja ini tanpa ada apa-apa. Sehingga saya selalu terbebani, saya berdoa dengan Ibu supaya mereka dijamah hatinya, sehingga kedamaian itu dan kemajuan pelayanan itu tetap mereka nikmati. Puji Tuhan. Dan saudara juga, kalau ada terbebani dengan saudaramu, dengan anak-anakmu, dengan istrimu, dengan siapa saja, lepaskan pengampunan itu supaya kita menikmati Natal dan Tahun Baru selama 2021 ini, hari-hari yang lebih baik. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dari Lukas 2 juga, tetapi kita baca dari ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-20 saja. Lukas 2 ayatnya yang ke-17 dan sampai yang ke-20. Kita berdiri semua, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama.
Lukas 2 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Sudah semua dapat? Kita baca 1, 2, 3. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan kepada mereka itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jadi kelahiran Yesus tidak kebetulan. Kalau sekarang mau melihat mana yang benar, maka saudara harus perhatikan yang pertama, apakah dia ada itu memang dibuatkan sebelumnya. Jangan ujuk-ujuk terus ada, gitu ya. Jadi seperti permalan di kampung kita, apakah pernah dibuat? Saya tanya sama mereka, apakah kelahiran Yesus engkau buat itu sebagai menimbul pernah dibuatkan? Enggak bisa dijawab. Tetapi Tuhan kita, seperti tadi malam, 750 tahun sebelum dia dilahirkan, seorang nabi sudah berkata akan telah lahir seorang anak, juru selamat umat manusia. Kalau saudara belajar agama, di mana, di agama mana kehadiran nabinya atau seorang yang disebut dengan nabi mereka itu dibuat? Tidak ada. Saya sudah belajar agama Islam, agama Hindu, agama tidak pernah dibuatkan. Jadi ribuan tahun yang lalu dia sudah dibuatkan sebelum dia lahir. Jadi tidak tiba-tiba ada. Kita bingung. Oleh karena itu, seperti yang saya ucapkan tadi malam, Yesus ratusan tahun sebelumnya dia sudah dibuatkan bahwa dia akan lahir. Dan pada perjanjian baru memang dia lahir. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, ini berbicara tentang 3 hal, di mana dan kapan Yesus itu lahir. Ini saya ulang 2 poin supaya kita yakin, ya, supaya kita yakin bahwa di mana dan kapan Yesus itu lahir. Ya, poin yang kedua itu sudah biasa kita dengar. Mengapa dia lahir tadi malam? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Tetapi kembali firman Tuhan ini menegaskan dia lahir bukan untuk diri, tetapi untuk saudara dan saya. Tetapi apa yang kita kerjakan? Nah, ini yang perlu. Sekecil apapun yang diperintahkan tugas ini untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Apa saja, sekecil apapun. Tidak harus semuanya, tidak. Tetapi dari diri kita belajar apa yang kita lakukan, sikap kita. Kalau kita katakan, kalau tadi malam itu hati kita benar-benar ada damai. Sekarang keluar. Kalau ada damai itu, apa sikap kita, apa tindakan kita, itu harus tercermin dalam perilaku kita. Puji Tuhan. Jadi 3 hal ini yang kita pelajari, di mana dan kapan Yesus lahir. Dan yang kedua, mengapa Yesus lahir, dan sikap kita di dalam kedatangan Yesus yang selalu kita rayakan dan kita miliki. Mari kita masuk di dalam bagian yang pertama. Pertama, di mana Yesus lahir? Ya, di mana Yesus lahir? Di kota Daud. Itu harus jelas, di kota Daud. Sehingga kalau saudara baca dalam perjanjian lama dan sampai ke perjanjian baru, maka walaupun itu dalam sudah yang keberapa di atas selalu dikatakan bahwa Yesus itu keturunan Daud. Ya,
Padahal kalau kita lihat mungkin sudah generasi yang ke-41 dari Yesus muncul, sesudah dari Daud. Tetapi dikatakan dia yang ditunjuk, Daud. Kenapa? Karena Daud itu adalah raja yang sungguh luar biasa, yang sungguh menjadi teladan di dalam firman Tuhan, contoh untuk Yesus. Kenapa? Coba perhatikan. Selalu saya katakan, setelah Saul membunuh dia 3 kali, dan selalu Tuhan menolong dia terjadi. Tetapi ada kesempatan bagi Daud untuk membalas 3 kali lagi, membalas. Tetapi sekalipun dia tidak mau membalas, apa yang dikatakan oleh Daud, yang dipilih oleh Tuhan, maka kita tidak boleh kalah. Luar biasa, luar biasa. Kalau saudara belajar cerita Daud, dia diangkat jadi raja, tidak bisa jadi raja di istana. Apakah dia marah? Tidak. Apakah dia mau cari cara untuk supaya dia terus berkuasa setelah dilantik? Tidak. Tetapi dia ingat, dia tunduk akan kehendak Tuhan di dalam diri. Puji Tuhan. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi saudara di dalam hari ini. Kalau saudara mau menikmati hidup yang baik di dalam hidupmu, maka jangan pernah mengingat-ingat kesalahan orang lain di dalam hidupmu. Mungkin lupa tidak bisa, tetapi jangan itu berkuasa lagi di dalam pikiran. Kenapa Daud dikatakan Yesus itu adalah Daud? Padahal ada 42 generasi, tetapi dia katakan keturunan Daud. Karena apa? Karena Daud itu adalah contoh, tipe dari Yesus yang mau lahir. Walaupun dia hampir mati 3 kali, tetapi dia tidak pernah membalas. Walaupun ada kesempatan untuk membunuh Saul. Puji Tuhan. Apakah Daud orang yang suci? Tidak. Dia pernah berdosa dengan Bathseba, tetapi Tuhan membenarkan dia karena dia menyesal akan segala dosa dan perbuatannya. Puji Tuhan. Itulah Daud. Oleh karena itu dia kata, di manakah Yesus lahir? Di kota Daud. 1 Samuel 17. Daud adalah seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isa Bapak. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Bayangkan, ini adalah hampir ribuan tahun, hampir ribuan tahun. Kalau Indonesia nomor 4 besar dunia terkaya 2045, 100 tahun Indonesia. Ingat, Indonesia itu jadi nomor 4 terkaya di dunia. Ingat, itu 25 tahun mendatang, 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Ini ratusan tahun akan lahir, walaupun kecil. Bethlehem, waktu kami ke Bethlehem itu kecil sekali, sampai sekarang nggak ada apa-apanya. Ini hebat Pulau Samosir, karena ada gunungnya, ya, ada kapalnya. Kalau Bethlehem nggak ada apa-apanya. Saudara, walaupun kecil, tetapi Tuhan bisa menumbuhkan dari situ orang yang harus diikut. Hampir setengah manusia di dunia ini. Puji Tuhan. Jadi yang pertama yang mengajarkan adalah, walaupun kamu dari kampung sekali, walaupun kamu dari kota, kalau kamu tidak bisa mempengaruhi, kalau kamu tidak berguna bagi orang lain, sama saja tidak ada arti. Perhatikan, dimanapun ajaran Yesus itu selalu sederhana. Ya, mau orang kampung ke, mau orang kota ke. Tetapi ada nggak kita bermanfaat untuk
keluarga kita, terutama untuk saudara kita, terutama untuk orang lain. Makanya saya bilang sama Komisi Diakonia, ada enggak kamu pernah berpikir untuk saudaramu di gereja ini bahwa duitmu itu adalah duit juga? Saya bilang janganlah uang kita itu kita makan sendiri, karena itu adalah kewajiban kita. Itulah kemanfaatan kita bagi orang lain. Puji Tuhan. Inilah gereja. Karena gereja itu sebetulnya bersekutu seperti ini, menginjil untuk membawa jiwa. Tetapi jangan lupa mengasihi orang yang lemah, membantu orang yang berkekurangan. Puji Tuhan. Saya sangat gembira tadi malam, walaupun bingkisan yang dibuat oleh panitia Natal, berapapun itu artinya, kecilnya, tetapi saya sangat menghargai pikiran itu. Karena itu adalah gereja. Jangan kalian anggap kalau kita sudah bersekutu selesai, tidak. Kalau kita sudah bawa jiwa ke sini, tidak. Tetapi tugas gereja itu bersekutu, membawa jiwa dan menolong satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Jadi ini tidak boleh stop. Tidak boleh stop sampai kapanpun. Jangan karena COVID lalu kita menolong orang. Tidak boleh. Semuanya konsisten kita kerjakan. Puji Tuhan. Jadi Bethlehem itu hebat bukan? Enggak. Ada nggak di peta? Saya tanya sama teman, tahun berapa yang mulai muncul di peta? Itu baru ada 18 muncul. Dulu sebelum Nah, jadi dari mana kamu datang? Apakah dari Medan, apakah dari Syamtar, apakah dari Bajulu, apakah dari Litonghuta, apakah dari Ronggulihuta? Tidak masalah. Yang penting kita selalu berpikir hidupku baru berarti kalau saya bisa menghidupi diri saya, keluarga saya, dan orang lain. Puji Tuhan. Dan Tuhan tidak langsung mengajar, beri orang lain. Pertama diri kita. Jadi bukan egois. Tidak mungkin saya bisa menolong kalau saya belum makan. Perhatikan, orang yang tidak sarapan dari pagi itu mudah-mudahan berpikir jangan terlalu lama kelihatan. Itu pasti. Tetapi ingat, waktu-waktu tertentu seperti ini sekali setahun kita beribadah 1,5 jam. Puji Tuhan. Nah, itulah yang disebutkan Yesus. Kenapa tahu? Karena dia adalah contoh untuk Yesus yang mau datang. Dia tidak pendendam, dia orang yang tidak membenci. Saya senang melihat ibu-ibu di sini. Kalau membenci selesai, kalau membenci selesai, ya. Kalau kami di rumah, kalau kami bertengkar paling lama 2 jam, sudah selesai. Sudah langsung kami jalan-jalan. Jalan-jalan terus itu sama selesai. Apa sih yang mau kita persoalkan dengan ibu-ibu? Ya, kalau dia mau masak 2 jam, ya selesai. Jadi coba hilangkan segala racun di dalam hidupmu, karena itu racun. Maka kamu akan semakin segar. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara di dalam Tuhan, Yesus itu adalah teladan. Yesus itu adalah contoh. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang saya contoh. Adapun Paulus itu mencontoh Yesus. Adapun Daud itu mencontoh Yesus. Yesus adalah prototip teladan yang sungguh luar biasa bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, walaupun kamu dari mana, tidak persoalan. Dan saya perhatikannya, anak-anak orang Batak yang miskin dulu di kampung, sekarang mereka percaya. Anak-anak orang yang menderita itu sekarang mereka percaya. Jadi ingat, kalau kamu punya duit, suatu saat jangan sampai itu diambil dari kantongmu. Kenapa? Karena kamu beli. Puji Tuhan. Jangan beli ya. Jadi
boleh karena saya sekarang tinggal uang saya 10.000. No, nggak ada. Kasih 2.000. 10.000 mau kasih 2.000, tidak ada masalah. Puji Tuhan. Jadi Yesus lahir di kota Daud. Karena apa? Daud adalah contoh yang dilihat oleh orang di dalam diri Yesus yang mau datang. Mari kita bagian berikut. Coba. Kapan Yesus lahir? Ini tetap saya akan khotbahkan karena ada kerancuan selama ini oleh orang-orang yang tidak mau belajar. Saya ulang. Ada kerancuan orang-orang Kristen selama ini yang tidak mau belajar sehingga kita lama ditutupi dengan pengetahuan bahwa kita merayakan 25 Desember itu karena pada saat abad keempat orang-orang yang tidak mengenal Yesus merayakan dewa matahari. Lalu Raja Romawi berkata, kita jangan lagi menyembah dewa matahari, kita sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini lama. Perhatikan, lama orang Kristen diliputi oleh pengetahuan seperti ini. Tetapi orang kan tidak mau berhenti belajar. Ternyata Yesus lahir dari catatan dari abad pertama. Murid Yesus yang paling tua yang belakangan mati siapa? Yohanes. Ingat, hampir 100 tahun baru dia meninggal. Lalu dia punya murid Polikarpus. Lalu dia mempunyai anak buah Irenes. Jadi cucu dari murid itu menuliskan apa yang terjadi sebelum abad 4. Dan ternyata bahwa Natal sudah ada sebelum abad keempat Romawi jadi orang Kristen. Dan bukti-bukti sejarahnya, saya sangat bersyukur bulan-bulan ini itu 2 orang teolog yang ahli sejarah menceritakan itu bagi kami dan bukunya ada beredar. Sehingga apa yang dikatakan bahwa tanggal 25 Maret disitulah malaikat Gabriel menemui Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ada buktinya. Jadi kita tidak hanya cerita-cerita. Dan buku itu sekarang saya lihat pesan karena luar biasa. Jadi tidak terbantahkan karena ada catatan mulai dari abad pertama. Nah, tanggal 25 Maret itu dengan bukti-bukti sejarah ditulis oleh bapak-bapak gereja. Dia tidak ada di sini. Lalu 25 Desember 93 baru mereka rayakan Natal. Puji Tuhan. Jadi orang yang selalu belajar pasti menemukan karena dia tidak puas. Dulu kita puas pengertian daripada Natal itu bahwa dia adalah merayakan dewa. Bukan. Benar-benar di dalam catatan gereja, sejarah gereja, waktu malaikat Gabriel menemui Maria itu tanggalnya di dalam tanggal Ibrani dikonversi terhadap tanggal Masih itu tanggal 25 Maret. Puji Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa? Ya karena malaikat Gabriel menemui Maria tanggal 25 Maret. Puji Tuhan. Yang kedua, kita sudah tahu kenapa kita beribadah tanggal 1 Januari. Karena disitulah Yesus pertama dibawa ke Bait Allah untuk disunat. Ingat itu. Walaupun Yesus pada akhirnya membatalkan itu, tetapi itulah tanggal. Sehingga karena sunat tidak terlalu penting bagi kita tidak lagi disunat seperti orang Yahudi. Maka kebiasaan datang ke gereja setiap tanggal 1 itu berbekas, sehingga kita tidak ada salahnya beribadah. Puji Tuhan. Kenapa dulu ditulis Natal itu tanggal 24, 25? Karena
yang namanya perubahan hari dimulai jam 6, ya, sehingga tadi malam kita beribadah Natal. Jadi kalau dulu di kalender selalu 24, 25 di kalender dulu, ya. Kenapa sekarang dihilangkan 24-nya? Karena itu kebiasaan Yahudi. Kita tidak pengikut Yahudi, kita pengikut Yesus. Maka kita tetapkan tanggal 25 saja. Puji Tuhan. Jadi kalau ditulis 24, 25 itu masih 100% Yahudi. Karena pertukaran hari jam 6 sore. Jadi kemarin mulai jam 6 sore itu sudah tanggal 24, 25 bagi orang Yahudi. Bagi kita jam 12 malam. Karena kalau ada yang bertanya, dulu ditulis tanggal 24, 25 Natal, sekarang ada tanggal 25. Karena kami sekarang murni mengikut Yesus, bukan mengikut orang Yahudi. Puji Tuhan. Tahu ya? Oke. Sekarang kapan Yesus lahir lagi sudah? Lagi betul ya, dia menemui Maria bahwa dia akan mengandung. Ingat nih, tanggal 25 ini ada catatannya dan ditulis. Dan ada bukunya, tidak cerita-cerita ketika belah. Saya tidak percaya kalau itu catatan di atas tahun 1500. Enggak. Tetapi kalau autentik dia pada zaman itu ada tulisan seperti itu, baru saya yakin. Itu ciri orang yang peneliti yang benar. Makanya kalau ada bilang Injil Barnabas, Injil ini, ada banyak Injil yang ditulis oleh orang Islam sekarang untuk umum. Tidak, tahun berapa? Siapa menulis? Kalau saya tanya, tahun berapa ini? Siapa menulis? Saya tidak percaya. Saya lebih percaya terhadap Rasul yang langsung sebagai murid Tuhan. Puji Tuhan. Nanti saudara akan ketemu dengan banyak orang, tetapi pengetahuannya ini mana? Masuk ke bagian kedua. Mengapa Yesus lahir? Tadi malam sudah saya jelaskan, menebus dosa saudara dan saya. Namun satu, ya, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi orang yang bersalah harus dihukum. Orang yang bersalah itu harus dihukum. Karena itu, kalau dikatakan di sini, yang bersalah itu siapa? Manusia. Kalau ditanya sekarang di kampung Bulu banyak orang, banyak. Kalau ditanya sekarang di kampung kita banyak orang, banyak. Ada nggak orang berdosa? Tidak ada. Karena itu, maka satu-satunya jalan adalah hanya orang berdosa jadi manusia. Ingat itu. Karena yang dihukum adalah manusia. Karena yang berdosa adalah manusia. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa Yesus itu sebagai pengganti dosa saya. Puji Tuhan. Maka kalau ditanya ada nggak di Papua manusia? Ada nggak yang orang yang tidak berdosa? Tidak. Hanya satu-satunya Allah jadi manusia. Maka minggu yang lalu saya sudah paparkan bahwa keadaan Yesus yang kita sembah ini ada dua. Satu sebagai Allah dan satu sebagai manusia. Dan itu tidak bercampur. Nanti kalau ditanya orang, jadi bagaimana manusianya Tuhan Yesus dan manusianya dan Allahnya Yesus itu tidak bercampur? Itu yang kita lihat. Kenapa kalau bercampur? Berarti kalau dia manusia bisa mempengaruhi Tuhannya, berarti Tuhannya tidak maha kuasa. Satu saat. Karena walaupun dia lahir ke dunia, kita sangat percaya dia adalah tetap Tuhan. Sehingga surga sering ditanya ke saya, waktu Yesus lahir, apakah surga kosong? Tidak. Ya ada di mana-mana. Waktu sekarang kita menyembah Tuhan, di Cililitan pun ada nggak Tuhan di sana? Ada nggak di kampung kita di sana? Ada. Jadi dia tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Jadi kalau ditanya, waktu Yesus jadi manusia, surga kosong? Jawabnya tidak. Kenapa?
karena Dia adalah Tuhan, omnipresent, ada di mana-mana. Puji Tuhan. Jadi Dia harus jadi manusia karena yang dihukum harus manusia. Yang berdosa adalah manusia. Siapa itu? Yesus yang kita sembah. Lanjut. Ini bagian yang kedua. Sekarang bagiannya bagian yang ketiga. Ini yang penting. Ini yang penting. Kalau begitu, apa buktinya kamu telah menerima kelahiran itu? Kalau tadi malam ada damai di dalam dirimu, itu bukti. Ya, tetapi hari ini bukti Yesus ada di dalam dirimu itu. Di sini ada beberapa. Pertama, di dalam ucapanmu, di dalam omonganmu, di dalam tingkah lakumu, kamu harus menunjukkan tidak ada lain yang bisa menyelamatkan saya selain Yesus yang mati, bangkit dan naik ke sana. Tidak ada nama lain. Jadi jangan ada nama lain. Saya kalau ikut acara cucu saya Bin dan cucu saya Mia di Caritas, susternya itu berdoa, santaman dia penuh Allah, bawalah doa kami ini kepada Tuhan Yesus. Ada lagi ada. Terus didoakan, tolonglah bapak-bapak orang suci, bawalah doa kami ini. Itu tidak ada. Kalau kita hanya Tuhan Yesus, itu sebabnya kita tidak mengakui Alkitab selain yang 66 buku ini. Mereka punya ada 14 buku selain itu. Saya ulang, hanya Yesus tidak ada. Jadi kalau ada kamu nanti pulang kampung, terus biasa kan orang Batak ziarah, ya kan? Hanya Yesus, kamu ziarah, katakan terima kasih Tuhan atas kebaikanmu yang kami terima melalui orang tua kami yang telah mendahului kami. Terima kasih kita kepada Yesus. Benar pokok, oh kuminuan lagi anak pun dan mulai menuju undang. Ya, pasti cuma di tangguh ini pasti judul ini. Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Seperti pengalaman kami kusukui dengan dia. Opung, si Mini wae mengganggu. Tolong jauh asal dari dan bingung dipanggil. Tidak, dan itu pulang. Ya, saya datang. Karena waktu kecil saya senang melihat orang tersebut. Saya senang dulu, tapi ini, gelisah. Kalau saya juga, kenapa saya dengar-dengar? Kita hanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekarang sudah muncul di YouTube Permalin. Saya sudah ikuti acara Permalin menikahkan. Seolah-olah Tuhan mereka seolah-olah Tuhan kita. Perhatikan, opung mulai jadi dahulu. Jadi mulai dari dahulu pencipta segala sesuatu. Kau seolah-olah benar. Tetapi setelah itu kaponara dimuta. Situ orang kaponara. Besok pahamnya doa punami si singa maraja. Nama kan saat dan itu singa maraja. Tapi singa maraja hubungannya apa nih? Iya, karena ada yang bertetangga paling dekat dengan singa maraja. Betul, bakar. Iya, dan jujur. Opung kami disebut pengkhianat kepada Belanda karena kami melawan. Saudara di dalam nama Tuhan, dia adalah manusia biasa dan ada kemampuannya, iya, tetapi bukan najis. Puji Tuhan. Nanti sebentar lagi kamu akan diundang kawin anak Permani. Sikapmu bagaimana? Sikapmu bagaimana? Apakah kamu datang atau tidak? Kalau saya diundang, pasti saya datang. Pertama, saya tahu juga tata caranya itu. Dan yang dulu kata-katanya itu saya tahu. Sehingga seperti Paulus berkata, aku senang kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Tetapi yang kamu tidak kenal itu akan beritahukan itulah Yesus. Nah, itu caranya. Jadi jangan kau tersinggung. Misalnya ada nanti mengundang Permadi. Terus diundanglah kamu untuk acara pernikahannya itu. Karena ada balai.
pemberkatan mereka. Kamu datang, pasti kalau bentak, jangan. Kalau saya pasti datang. Saya pasti datang. Tetapi saya akan katakan seperti yang dibilang kau. Mulai dari nomor yang kamu kenal itu dalam bentuk seragam apa? Antara guru dan yang ciri itu. Lalu kita terangkan siapa itu? Adalah orang sakti. Ya, orang sakti bukan Tuhan. Banyak orang sakti. Opung kami juga bisa membuat terbang lusuh. Hampir seluruh cerita orang Batak di setiap kampung orang Batak, neneknya bisa menerbangkan lusuh, tempat menumpai. Berarti ceritanya sama. Oleh karena itu hal biasa. Puji Tuhan. Nah, yang mau saya katakan, hanya Yesus. Saya umat, hanya Yesus. Nah, jangan ada anak kalibanmu yang dikawin sama permainan. Ya, kalau kamu tidak kuat, tidak punya pendirian, tidak ikut. Tetapi kalau saya pasti, saya akan berdebat di sana setengah minggu. Karena saya ada kesempatan untuk menerangkan itu. Puji Tuhan. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Maria tidak, orang-orang suci tidak bisa itu menyampaikan doa kita sampai kepada Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya saya kalau datang ke Caritas, susternya itu bilang, kenapa ya? Saya akan berdoa menurut agama Katolik. Ya silahkan. Nah habis itu saya akan berdoa nanti menurut agama saya. Iya. Oh kenapa? Kita ada Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah itulah yang adalah sikap kita yang kita hanya percaya kepada Yesus. Kita hanya percaya kepada Yesus. Karena orang sekarang sering pulang kampus. Jangan salah kamu kalau datang berziarah ke kuburan. Jangan salah. Di situ kamu berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami melalui perbuatan orang tua kami. Yesus yang disembah. Puji Tuhan. Perlu nggak kasih rokok? Tidak. Perlu nggak kasih bunga? Ada ketentuan sekarang ini di sekolah anak di depan. Pura-pura bawa bunga, terus ditaruh lagi di kuci-kuci. Saya bilang ini, jangan. Itu adalah penyembahan. Puji Tuhan. Kamu datang datang lah. Apalagi kalau sudah keluarga itu sudah sangat raksasa untuk berjalan. Seolah-olah keputusan mereka itu harus dilakukan. Nah, kalau saya bilang jangan. Kalau kalian lakukan. Kalau saya tidak. Saya bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan Dia kepada orang tua saya sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Puji Tuhan. Apakah perlu dikasih duit? Tidak. Kasih aja kepada orang miskin. Kalau ada duitmu, kasih kepada orang-orang di kampung itu yang membutuhkan. Puji Tuhan. Kalau sepatunya sepatu baby, kamu kasih? Enggak, lebih kasih ke saya. Enggak lah. Jangan bodoh-bodohin. Karena apa? Karena kebiasaan orang Batak dari asli. Satu-satunya syarat kita adalah 10 suku yang hilang dari Israel. Coba lihat YouTube, banyaknya dari Nigeria, dari Papua Nugini yang menjadi orang Israel sekarang. Satu-satunya syarat yang kita tidak penuhi adalah karena kita makan daging. Tapi kalau coba dilihat amal, persis kayak mereka. Saya bilang sama mereka, aslinya kami itu adalah makan daging, tidak makan daging. Tidak makan, permen ini tidak makan. Ya, tapi karena daging begitu enak. Oh, daging mereka. Jangan ditanya. Ya, pasti enak lagi. Puji Tuhan. Hanya Yesus. Sekarang hidup taat akan firman. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan padahal kamu tidak melakukan itu? Jangan kamu Tuhan, tolong Tuhan. Padahal kamu masih benci sama dia. Tidak ada. Jangan kamu nanti nangis-nangis di sini berdoa. Padahal adikmu di rumah begitu kelihatan mukanya
Aduh, kamu tidak bisa lihat. Nggak ada artinya. Jangan kita berdoa, Tuhan, Tuhan. Apalagi bertak-takan, ada gentar. Dia kira itu udah masuk ke kudus. Padahal kalau dilihat nomornya mau salam. Nggak ada artinya. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kasih musuhmu. Puji Tuhan. Kalau ada suami istri bertengkar, itu biasa. Karena tidak ada manusia yang paling banyak menyakiti hati saya kecuali istri saya. Demikian juga saya. Kalau sama-sama kenapa sih harus selalu bertahan? Akhirnya kita bilang, udah, toh nanti sama-sama juga. Coba suami istri, kalau kamu pura-pura datang ke sini, ada orang bertanya ke saya, kenapa Pak Pendeta saya bisa ngobrol berjam-jam dengan ibu? Saya bilang, apa yang kamu pertengkarkan? Untuk apa? Kelihatannya lebih baik di bapak-bapak ini. Ngobrolnya hanya 2 menit, tapi itu bertengkar. Saya bilang, kenapa? Kenapa coba? Benarkah Yesus ada di dalam dirimu? Benarkah kamu bisa mengampuni? Benarkah kamu bisa diam? Apa susahnya? Kalau ibu mau pokok, mulia semua isi tahu. Kayak sejam mau jam 12 malam dia serem waktu di dalam jam 6 pagi boleh, jam 10 malam, jam 12 malam boleh, nggak apa-apa. Apa sih kalau dia sholat? Kan dia bisa tidur kalau sudah habis malam. Jadi saya bilang, marah itu adalah obat untuk ini. Puji Tuhan. Jadi artinya apa? Yang mau saya katakan, mari kita saling mengerti. Jangan kamu hanya mengerti. Omong kosong kamu berkata, kamu merayakan Natal, tetapi kamu tidak bisa kamu tidak bisa kamu tidak bisa diam. Karena jawaban dalam rumah tangga yang paling baik adalah diam. Puji Tuhan. Jadi mulai ada cerewet di mana rakyat kekera. Jadi namun lebih baik ya. Aku udah umur 70 tahun, bayangkan 40 tahun, 23 tahun masih lama. Apakah kamu bertengkar terus dalam keluargamu sampai tua? Janganlah. Puji Tuhan. Jangan kamu katakan Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak bisa ngobrol dengan istri. Apa-apaan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini Allah misi. Lomor misi. Semua enggak. Puji Tuhan. Bahasa ini nomor puji Tuhan. Haleluya. Mudah terselum. Masih jalan. Enggak ada jalan. Selalu saya saksikan di mana-mana. Sampai tadi pagi nggak pernah saya berdoa sendiri. Karena di situ saya diajar untuk merendahkan diri saya, untuk mengawal sehingga kebaikan itu ada. Puji Tuhan. Engkau matanya kampung. Jadi lagi berdua bertanya, kau serius? Serius lah jawab. Iyo, jangan apa? Ikut dari masing-masing. Puji Tuhan. Aku masih juga ada. Benar. Kamu mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi betul kamu bisa orang yang melepaskan baju dalam diri. Puji Tuhan. Coba tepuk tangan dulu Bapak. Ingat tidak? Ini tidak hanya ngomong, saya lakukan. Puji Tuhan. Ibu, kamu jangan lihat ini. Jangan katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Allah seluruh kamu memberi jiwa
Tetapi melalui natapan, jangan kita katakan, Tuhan, kalau saya di jemaah di luar kayak ini, saya terus berdoa untuk apa? Kalau saya diambil orang saya bisa, karena saya berarti ada di. Bisakah saya mengatakan, Tuhan, semua berasal dari Engkau? Bisakah kamu berkata, Tuhan, itu juga dari Engkau? Kalau kamu sanggup berkata seperti itu, ya Tuhan akan berbuat luar biasa melalui usaha. Puji Tuhan. Jadi iblis diizinkan Tuhan mengatakan membuat itu kepadamu, itu hanya tes. Oleh karena itu, jangan katakan Tuhan, padahal kamu tidak melepaskan orang itu. Puji Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Beritakan Injil. Ini yang kedua, ketiga. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Ya. Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kesukaan besar. Jadi selama saya ibadah di sini dengan nyanyian kita itu saya nangis. Mulia aku bersyukur Tuhan. Ada kesukaan besar yang saya lihat di dalam menyanyi. Ada kesukaan besar yang saya lihat di dalam bertepuk tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba berdiri dulu. Coba bantu saya dulu. Saya tidak saja saya lakukan ini, tapi ke dalam backup seperti ini saya yakin akan itu. Puji Tuhan. Glory. Mari ke depan supaya suaranya menguasai mereka. Coba kita nyanyi, inilah bukti bahwa saya ada sukacita. Puji Tuhan. Biasakan hatimu itu dengan dongkol. Jangan dongkol. Jadi dengarkan lagu-lagu. Tadi pagi saya 4 kali putar malam kudusnya yang dipimpin Pak. Enak. Ini umat. Ya malam jangan dongkol. Usahakan ada rangsangan terhadap sarafmu hal-hal yang positif.
Puji Tuhan. Jangan kalau kamu dengar operasi itu terus bilang, wah itu mau ke neraka. Jangan. Pada saat bertepuk tangan, darah salah. Pada saat kamu di pesta, baik kamu tanggung baik kamu sini semuanya, jangan paling tidak membuat apa tadi. Mau semena patang itu hanya lalu tahu menggoyang, enggak enak tapi goyang langsung. Dia langsung kopi. Puji Tuhan. Artinya apa? Pada saat kamu menyembah sembah, pada saat kamu ingin bersukacita, masukkan lagu-lagu rohani di dalam diri. Kalau seperti saya, karena saya orang Batak asli dari kampung, kalau saya tidak dengar kecapinya si dahulu itu nggak bisa. Terus jangan bilang, oh udah. The healing garden. Di dalam psikologi apa yang disebut dengan the healing garden. Kalau ada musik yang merangsang saraf dan otak kita, maka jiwa kita itu semangat. Kalau kamu sekarang masuk ke dalam takut, kamu disuruh duduk, maka dimasukkan musik-musik segala jenis musik dan ditanya musik yang kamu sukai apa, lalu itu dibuat. Begitu kita bangun, betul-betul semangat. Puji Tuhan. Jadi main kita juga harus bersukacita, roh kita juga harus bersukacita, fisik kita juga harus bersukacita, badan olahraga, jiwa kita juga harus diisi dengan hal-hal yang positif. Rohani kita juga pada saat seperti ini harus dijaga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara di dalam nama Tuhan, beritakan Injil artinya ada sukacita. Ada sukacita. Coba kalau kamu berdua terus bosan. Tapi coba dengarkan. Makanya saya sangat setuju waktu ada gagasan Marga Kultum untuk membuat gedung Opera House Batak Tilham Kultum. Saya setuju. Karena waktu kita pulang kampung, mau lihat apa enggak ada. Dan nanti 2023 jadi apa? Jadi yang saya maksudkan adalah sukacita bersama itu jangan lihat hanya sekedar waktu kita di kampung, tidak. Nggak pernah saya opera Tilham Kultum itu kosong, nggak pernah. Karena itu satu-satunya hiburan. Itu mengisi main kita, jiwa kita. Puji Tuhan. Jangan kita ini adalah orang-orang yang asli dari Bejulu. Enggak, bukan itu lagi sekarang. Jadi pada saat kita mendengarkan musik yang menyegarkan jiwa kita, jangan bilang, oh aku betul tak boleh. Tidak seperti itu. Rohani jiwa isi kita, kata Paulus, harus kita pelihara. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagian yang kedua, memuji Tuhan. Nah ini, jadi kalau kamu menyanyi, lihat nanti cucu itu di rumah, nyanyi benar. Saya bilang, jangan kamu marah-marah melihat anakmu itu tidak dipilih di sekolah untuk guru. Karena ini begini. Coba kamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Apa yang dibilang? Orang Batak itu kalau menyanyi sungguh-sungguh. Saya bangga melihat ibu-ibu nyanyi di sini orang. Ini kelihatannya kan bagus. Istilah saya lanjutkan. Puji Tuhan. Lanjutkan segala sesuatu yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita bangkit memuji Tuhan, itu tidak salah. Memuji Tuhan. Maka coba bayangkan, saudara pernah bayangkan nggak Pentakosta melihat musik suling yang kayak tadi malam lagu itu? Waduh, maaf ya, saya sangat menikmati suling. Bapak Sintu ini sangat menikmati suling. Coba ada dia tidak bersyukur. Sakit ya. Karena dari kecil kami punya perasaan
Demikian yang bagus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala sesuatu, segala makhluk memuji, segala makhluk memuji Tuhan. Bayangkan, saya dulu pikir-pikirnya, saya kira makhluk itu hanya manusia. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan tumbuhan, hewan, dan yang tidak bernafas dan yang tidak bernafas. Ternyata tumbuhan juga bernafas. Belum saya tahu. Apalagi hewan. Kalau dia tidak hidup. Aduh. Ternyata ini juga ada frekuensinya ini. Bayangkan. Saya pikir ya, ini gelas minum itu pelan, pecah. Kenapa? Orang Jepang bilang, kalau gelombang napasmu pas dengan gelombang kelasmu pecah, saya tebak apa? Pernah nggak dengar? Lihat, tukang karate, konsentrasi. Itu hanya menyesuaikan tangan supaya gelombang yang keluar pas dengan gelombang patah itu. Patah itu. Dulu saya bingung, apakah ini menyembah rohnya? Oh tidak. Penelitian itu yang mengatakan bahwa daun itu kalau pas gelombangnya. Saya dulu sangat melihat bapak saya dan mama saya kalau nanam bawang, subura, asadungan menjual kuda. Saya kira dulu menyembah berhala. Tetapi saya telah lihat hasil penelitian Jepang, kata-kata kita itu terhadap makhluk hidup ternyata membangkitkan kebaikan. Dulu saya bayangkan itu menyembah berhala, bapak saya sama mama saya. Jadi lalu saya sekarang ibu di rumah kalau menanam bangun-bangun, begak-begak, sampai bangun-bangun. Jadi lalu dia karena bangun nangis. Apakah itu menyembah? Oh tidak. Ternyata gelombang yang positif terhadap seluruh makhluk itu membuat hal yang baik. Setelah dibuktikan oleh orang Jepang, baru saya tahu. Berarti hal-hal yang positif ini bisa mempengaruhi segala macam. Puji Tuhan. Nanti yang kamu udah belajar banyak supaya kamu jangan, karena dulu saya susah mengkhotbahkan biarlah segala makhluk memuji Tuhan. Bagaimana binatang memuji Tuhan? Bagaimana daun-daunan memuji Tuhan? Ternyata kalau kita kasih suara yang positif terhadap daun-daun juga, dia bisa begini. Saya kaget melihat daun-daun bisa begini-begini setelah dikasih gelombang yang pas untuk frekuensi. Luar biasa pengetahuan sekarang. Puji Tuhan. Kalau dulu di kampung saya tahu seperti itu dulu. Kenakalan pengetahuan. Puji Tuhan. Bayangkan kalau ibu mengatakan ke saya, Pak, ayo kita makan siang. Gelombangnya begini gitu. Luar biasa. Coba, tak boleh itu. Langsung gelombang. Mari kita kasih positif terhadap apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Bagian berikutnya, ya, segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, itulah yang dikatakan mereka. Jadi kamu meminta tidak usah, tidak usah. Saya minta tidak usah. Karena apa? Karena apa yang ada pada kamu itu aja. Kamu pedagang sayur, beda. Keluar. Oh, burus barang. Pedagang keluar. Ayo semua sama saya. Oh, dengar. Ayo kita kerjakan. Puji Tuhan. Sederhana. Sama dengan bapak tak saya. Kenapa saya selalu terkenang dengan Pak Kamulu yang sekarang ada di rumah sakit? Kata-katanya itu sangat Amulu. Ayo kita masuk juga di jenah. Menurut orang Amulu diletakkan di sini. Tapi begitu kita ibadah di sini, dilihat seperti tadi, semua menyanyi, dilihat musik mantap, dilihat
pelayanan mantap, saya mendoa. Dilihat kok bagus. Apa? Inang itu bilang apa? Itu dia ketawa engkau bisa menang. Puji Tuhan. Itu seorang tetangga yang kau. Seorang manusia turun menang. Itu seorang tetangga yang bertiga-tiga. Ya, lain undang lewat undang itu sesuai pokok kerja. Roh, orang itu, puji Tuhan, dan mudah-mudahan tidak pernah akan tuntut lebih dari kemampuan kita. Sederhana, puji Tuhan. Coba, apa yang kamu dengar? Yesus lahir untuk menebus segala dosa dan penyakit. Daripada saya berdoa sama itu. Banyak sekarang bapak lebih enak datang di gereja daripada di rumah. Kenapa? Karena di gereja bisa jangan. Karena di gereja tidak ada teman bertengkar. Puji Tuhan. Itu saja sudah berkurang. Apalagi masuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Beritakan apa yang kamu dengar hari ini. Terhadap siapapun teman, terhadap siapapun tetangga. Mari kamu kata. Tidak. Puji Tuhan. Karena gereja ini penuh seperti ini bukan lagi karena pekerjaan kami yang berdua, karena kita sama-sama mengajak satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Nah, dikatakan artinya beritakan sedikit saja. Pemuda juga begitu. Dan yang terakhir ini, ya terakhir ini dikatakan apa yang mereka lihat, mereka beritakan tentang anak itu. Membangkitkan motivasi macam-macam. Gereja ini adalah gereja yang memberitakan Yesus. Puji Tuhan. Yesuslah teladan. Yesuslah yang membuat kita tegar. Yesuslah yang membangkitkan semangat kita. Yesuslah yang bisa membuat kita melihat masa depan yang baik. Puji Tuhan. Mari kita bangkit. Suci
kami akan kembali atas segala pelurusan, segala pengorbanan bagi kami. Itulah sebab kita besar bagi kami. Terpujilah Tuhan. Kami tidak lupa berdoa kembali untuk Bapak Sagala yang saat ini terbaik. Hamba-Mu yakin Kau tidak akan membiarkan dia. Pulihkan dia. Segala perawatan, segala pengobatan, Engkau sanggup membuat menjadi pemulihan bagi Bapak. Tuhan, anak kami marah silalah. Minggu-minggu ini dia jatuh dari motor, tetapi pulihkan kesehatannya sehingga dalam waktu yang singkat kami dapat berbuat. Dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan itu menjadi seluruh umat-umat-Mu ini. Kami bersyukur hari ini atas ingatan kami untuk pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, kami masih di dunia ini. Biarlah roh dan firman menguatkan kami sampai ke akhir. Terpuji Engkau hari ini kekal. Mari kita akhiri dalam dua kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam neraka, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan. Mari kita angkat puji buat Tuhan dan minta rahmat hari ini.